Universitas Pembangunan Indonesia Manado Angkatan 2021. Saat ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan dengan dosen pengampu Nersonia Tampilang SKP MKS. Dengan topik pembahasan yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar klien, yang kedua tujuan pendidikan kesehatan klien, 3. Prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan, 4. Media pembelajaran, 5. Implementasi pendidikan kesehatan klien, dan yang terakhir, evaluasi pendidikan kesehatan klien. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar klien. Kebutuhan atau need merupakan kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang seharusnya. This berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, sedangkan one berkaitan dengan pemecahan masalah. Hasil penentuan kebutuhan belajar biasanya berupa rumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai yang perlu diberikan kepada peserta didik. 3 sumber kebutuhan belajar yaitu peserta didik, masyarakat, dan pendidik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Secara singkat, petugas promosi kesehatan merupakan corong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan kesehatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah direncanakan oleh pemerintah. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Pertama, prinsip pembelajaran. A. Prinsip perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. B. Prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan respon terhadap setiap pembelajaran. C. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri setiap individu terjun mengalaminya. D. Prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai bentuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain bisa dicermati dari dalil-dalil belajar yang dikemukakan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1949 hingga 1974 tentang Law of Learning. E. Prinsip tantangan. Pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk turut menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha untuk mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. F. Prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. G. Prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Pembahasan yang berikutnya yaitu metode pembelajaran. Johnny menjelaskan bahwa metode adalah cara yang digunakan guru dalam membelajarkan siswa. Selain itu, metode juga bisa dipahami sebagai cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah dan sistematis. Metode pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Lalu, teknik pembelajaran.
Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Berikutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dumyati dan Sudjono mengemukakan bahwa strategi dalam pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penentuan strategi pembelajaran tidak hanya dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga dalam perencanaan pembelajaran. Pembahasan berikutnya yaitu media pembelajaran. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Biasanya alat peraga digunakan secara kombinasi, misalnya menggunakan papan tulis dengan foto dan sebagainya. Macam-macam media terdiri dari media cetak, media elektronik, dan media papan. Berikutnya lagi, implementasi pendidikan kesehatan klien terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, waktu yang optimal untuk masing-masing sesi bergantung pada klien yang belajar. Kedua, kecepatan dalam setiap sesi juga mempengaruhi belajar. 3, keadaan lingkungan dapat menurunkan atau membantu belajar. 4, alat bantu belajar dapat membantu perkembangan belajar dan mampu memfokuskan perhatian klien. 5. Jika menemukan sendiri isi atau substansi, klien akan belajar lebih efektif. 6. Melakukan pengulangan materi dari yang tidak diketahui ke yang diketahui dan hubungan dilihat secara logis. Dan yang terakhir atau 7. Menggunakan bahasa orang awam yang dapat meningkatkan komunikasi. Materi pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan kesehatan klien. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, evaluasi aspek psikomotor klien. Domain psikomotor memiliki 4 tingkatan, yaitu persepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adaptasi. Evaluasi aspek psikomotor dapat dilakukan dengan mengobservasi bagaimana klien melakukan suatu prosedur di rumah. Evaluasi ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan evaluasi kognitif, dan biasanya hanya ditentukan dengan skala sikap. Dari hasil observasi ini, kita bisa mengetahui apakah perlu dilakukan modifikasi pendidikan, kiranya tujuan tidak tercapai atau kiranya sudah tercapai, adakah yang masih dikembangkan. Yang kedua yaitu evaluasi belajar klien. Tahapan asuhan keperawatan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan intervensi yang dilakukan serta menilai apakah dibutuhkan intervensi lain. Evaluasi dapat sesuai dengan macam-macam klien, yaitu evaluasi individu, komunitas, dan evaluasi keluarga. Ada 3 jenis evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi struktur. Difokuskan pada kelengkapan tata cara atau keadaan sekeliling tempat pelayanan keperawatan diberikan. Yang kedua evaluasi proses. Berfokus pada penampilan kerja perawat dan apakah perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan merasa cocok, tanpa tekanan, dan sesuai wewenang. Dan jenis evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi hasil, berfokus pada respon dan fungsi klien. Respon perilaku klien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan dan akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Dan yang paling terakhir adalah hal-hal yang ada dalam evaluasi. Pertama, kecukupan informasi. 2. Relevansi faktor-faktor yang berkaitan. 3. Prioritas masalah yang disusun. 4. Kesesuaian rencana dengan masalah. 5. Pertimbangan faktor-faktor yang unik. 6. Perhatian terhadap rencana medis untuk terapi. 7. Logika hasil yang diharapkan. 8. Penjelasan dari tindakan keperawatan yang dilakukan. 9. Keberhasilan rencana yang telah disusun. 10. Kualitas penyusunan rencana. Dan yang terakhir, timbulnya masalah baru. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas,
ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.